Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital, Prodi Hukum. Di sini saya akan menganalisis atau menyampaikan tentang hubungan DPR dengan lembaga negara lainnya. Dan di sini saya akan memberikan pendapat atau menyampaikan pendapat tentang 41 RUU dan 3 RUU. Hubungan DPR dengan lembaga negara lain bersifat saling mengisi dan mengontrol sesuai dengan sistem check and balances. Hubungan utamanya adalah dengan presiden atau legislasi dan anggaran, BPK atau pengawasan keuangan, dan Mahkamah Agung atau konstitusi yudikatif melalui pengawasan dan sengketa kewenangan. DPD dan MPR memiliki hubungan legislatif dengan DPR, meskipun dengan kewenangan yang berbeda. Hubungan DPR dengan lembaga negara lain, yang pertama itu dengan presiden. Keduanya bekerja sama dalam legislasi, yaitu membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Selain itu, DPR menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang menjadi bagian dari kerjasama legislatif. Yang kedua yaitu dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. DPR dan BPK memiliki hubungan fungsional yang timbal balik dalam pengawasan keuangan negara. BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan hasilnya diserahkan kepada DPR untuk digunakan sebagai bahan pengawasan legislatif. Namun BPK bukanlah bawahan DPR. Yang ketiga yaitu dengan Mahkamah Agung atau MA. MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain termasuk DPR mengenai peraturan perundang-undangan. MA juga memiliki wewenang untuk menyatakan tidak sahnya peraturan di bawah undang-undang. Yang keempat yaitu dengan Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara. Hal ini memungkinkan MK berperan dalam penyelesaian potensi konflik kewenangan antara DPR dan lembaga negara lain. Yang kelima yaitu dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR dan DPD adalah dua lembaga yang bersama-sama memiliki fungsi legislatif untuk mengakomodasi aspirasi rakyat meskipun kewenangan mereka berbeda. Yang keenam yaitu dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya termasuk DPR. Keduanya bekerja sama dan menjalankan fungsi konstitusionalnya. Nah, itulah hubungan DPR dengan lembaga negara lain. Sekarang di sini saya akan memberikan pendapat 41 RUU, Prolegnas, dan 3 RUU. Dari 41 RUU dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025, menurut pendapat saya 3 RUU yang paling penting untuk segera dibahas dan disahkan berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi kepentingan publik yang luas adalah yang pertama, yaitu RUU tentang perampasan aset tindak pidana. Urgensi RUU ini sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi terorganisir. Pengesahannya akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana, bahkan tanpa adanya vonis pidana terlebih dahulu dalam kasus tertentu, sehingga memiskinkan koruptor dan mengurangi motivasi melakukan kejahatan. Dampaknya memperkuat efek jerak, mengembangkan kerugian negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang bersih. Kedua yaitu RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT. Urgensinya yaitu RUU ini telah lama tertunda dan sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengakibatkan kerentanan pekerja rumah tangga terhadap eksploitasi, kekerasan, dan minimnya jaminan hak dasar seperti upah yang layak, waktu istirahat, dan jaminan nasional. Dampaknya yaitu memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara bagi jutaan pekerja rumah tangga, meningkatkan martabat mereka, dan memastikan keadilan sosial di sektor domestik. Yang ketiga yaitu RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Urgensinya yaitu RUU ini diperlukan untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, termasuk platform over the top atau OTT dan media sosial. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem media yang adil, sehat, dan melindungi kepentingan publik dari konten-konten negatif atau disinformasi yang merajalela sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi. Dampaknya yaitu menciptakan tatanan industri penyiaran yang lebih teratur dan berimbang, melindungi konsumen media atau terutama anak-anak, dan memastikan kedaulatan informasi di era digital. 3 RUU ini dinilai memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kehidupan, baik dari segi penegakan hukum dan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, maupun adaptasi terhadap perubahan zaman dan teknologi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.